Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada pendengar Radio Roja, kita bersyukur dan alhamdulillah kita bersyukur pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi di Radio Roja, dan untuk pagi ini saya akan membahas tentang masalah haji. Jadi masalah haji ini termasuk rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Karena sekarang ini kita berada pada bulan Syawal 1429 Hijriah atau Oktober 2008, dan bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah ini termasuk Ashhurul Hajj, termasuk dari bulan-bulan haji. Bagaimana Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Disebutkan bahwa bulan yang diketahui yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Karena itu saya akan bahas yang berkaitan dengan haji yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dan semua pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita akan bahas yang pertama tentang definisi haji. Jadi al-hajj, apa yang dimaksud dengan al-hajj? Al-hajj definisinya secara lugha al-qasdu, yaitu menuju. Bagaimana Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan wajib atas manusia karena Allah hajjul bait, ay qasdul bait, menuju ke Baitullah. Itu menurut syariat, arti haji itu menuju. Menuju ke mana? Menuju ke Baitullahil Haram. Kalau menurut istilah syariat, bahwa yang dimaksud dengan haji itu yaitu qasdu baitillahil haram wal masyair li adai ibadatin makhsusatin fi zamanin makhsus bi kayfiyatin muayyanah. Kalau menurut istilah syariat yang dikatakan haji itu menuju ke Baitullahil Haram, dan juga al-masyair, tempat-tempat pelaksanaan ibadah, itu Mina, Arafah, Muzdalifah,
Jadi li'ada'i ibadah yang tertentu fi zaman bi kaifiyatin muayyanah, dengan cara yang tertentu. Jadi haji menurut istilah syariat menuju ke Baitullah Al-Haram dan masyair, tempat-tempat ibadah yang ada di Mekah untuk menunaikan ibadah yang tertentu pada zaman yang tertentu dengan kaifiat yang tertentu. Itu menurut syariat. Ini tentang definisi daripada haji. Kemudian yang kedua tentang keutamaan ibadah haji ini. Keutamaannya banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan ibadah haji berdasarkan hadis Nabi SAW untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah haji. Di antara sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji ini, saya akan bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan ibadah haji. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu umrah ke umrah berikutnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi umrah, dari satu umrah kita berangkat umrah, kemudian kita pulang, setelah itu beberapa bulan berikutnya lagi kita berangkat lagi umrah. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya, ini akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi sekali safar itu, ya sekali umrah. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang ayyul amali afdal. Nabi menjawab, qila thumma madza? Qala al-jihad fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrur. Nabi ditanya tentang amal-amal yang utama, beliau menjawab yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi, kemudian apa? Dijawab oleh Nabi, itu jihad fisabilillah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Nabi jawab haji yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang haji karena Allah dan dia tidak berkata rafas, tidak berbuat rafas, berbuat kotor, berkata kotor, atau dia tidak bercampur saat ihram, walam yafsuq, dan dia tidak melakukan perbuatan fasik, artinya perbuatan dosa, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia kembali pulang dalam keadaan seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya, dia kembali dalam keadaan seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya tanpa dosa. Diampunkan dosa-dosanya, baik yang kecil maupun yang besar. Bagaimana kata Al-Hafidh, wa zahiruhu gufran as-saghair wal kaba'ir.
Zahirnya nas ini menyebutkan diampunkannya dosa yang kecil dan besar. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang menunaikan ibadah haji karena Allah, ikhlas karena Allah. Dia tidak berkata rafas, tidak berkata kotor. Dia tidak melakukan persetubuhan di saat menunaikan ibadah haji. Maksud di saat dia memakai pakaian ihram. Ketika dia ihram, ketika dia sudah niat ihram. Walam yafsuq, dan dia tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Maka dia pulang ke tempatnya atau ke rumahnya dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji semata-mata ikhlas karena Allah dan tidak pernah bin As ketika dia mau masuk Islam, dia mendatangi Nabi SAW. Kemudian Amr berkata, ya Rasulullah, buka tanganmu, aku akan membaiat kamu. Kemudian Nabi membuka tangannya. Kemudian setelah Nabi membuka, ditarik lagi tangan Amr. Amr bin As ini salah seorang tokoh Quraisy. Ketika Nabi sudah bentangkan tangannya untuk dijabat, ditarik lagi oleh Amr. Kemudian Nabi bertanya, "Malak ya Amr? Kenapa wahai Amr?" Kemudian Amr berkata, "Aradtu an ashtarit." Aku ingin memberikan syarat. Qala tashtarit bimadza? Kata Nabi, engkau memberikan syarat dengan apa? Dijawab oleh Amr, "Ayaghfirali." Agar Allah mengampuni dosaku. Karena sudah banyaknya dosa pada zaman jahiliyah yang dilakukan. Aku ingin masuk Islam ini diampunkan semua dosaku. Kemudian Nabi menjawab, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu." Tidakkah engkau ketahui bahwa Islam itu menghapuskan apa-apa yang sebelumnya? Hijrah menghapuskan apa-apa yang sebelumnya. Dan haji menghapuskan apa yang sebelumnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di sini Nabi menyebutkan kepada Amr bin As radhiyallahu anhu wa ardah, bahwa pertama Islam menghapuskan dosa sebelumnya. Jadi orang yang masuk Islam semua dosanya dihapuskan. Kemudian hijrah itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Yang ada pada waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu akan menghapuskan semua dosa. Kemudian yang ketiga, ini yang disyahid dalam kajian kita, yaitu haji. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Dan haji itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi haji yang mabrur, haji yang ikhlas, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, "Al-ghar wal-ha wal-ma'lah fasa'aluhu fa'atahum." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang umrah, wafdullah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah memanggil mereka. Fa'ajabu, mereka penuhi panggilan Allah. Wa sa'aluh, dan mereka minta kepada Allah, fa'atahu, maka Allah akan memberikan kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib.
Jadi orang yang berperang, orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang umrah, ini semuanya tamu Allah. Karena Allah panggil mereka untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, datang ke Baitullah, mereka penuhi. Dan kalau mereka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Ini keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, doanya mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar juga, Nabi bersabda, "Ma tarfa'u ibilul haji rijlan wala yadan illa kataballahu lahu biha hasanatan aw rafa'ahu biha darajatan." Tidaklah unta yang dikendarai seseorang yang melaksanakan ibadah haji mengangkat kakinya dan tidak pula meletakkan kakinya, melainkan Allah mencatat bagi orang itu satu kebaikan atau menghapus darinya satu kejelekan atau mengangkatnya satu derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Dan orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang menunaikan umrah, kalau ditakdirkan oleh Allah SWT dalam perjalanannya dia meninggal dunia, itu tetap akan ditulis. Dia sudah niat, kemudian dia meninggal, akan ditulis. Fadilahnya, pahalanya terus sampai hari kiamat. Bagaimana man kharaja hamata ajrul hajj kamiran famata kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah wa man kharaja ghaziyan famata kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Barang siapa keluar dalam melaksanakan haji lalu ia mati, saya dicatat baginya pahala seorang haji hingga hari kiamat. Barang siapa yang keluar dalam melaksanakan ibadah umrah lalu ia mati, saya dicatat baginya pahala seorang yang melaksanakan umrah sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang keluar dalam perang di jalan Allah lalu ia mati, saya dicatat baginya pahala seorang yang berperang di jalan Allah sampai hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi orang yang keluar menunaikan ibadah haji, dia berangkat ibadah haji kemudian meninggal dunia, maka akan ditulis ganjaran hajinya sampai hari kiamat. Orang yang keluar ibadah umrah kemudian dia meninggal dunia, maka akan ditulis pahala umrahnya sampai hari kiamat. Dan orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah lalu ia meninggal dunia, maka akan ditulis pahala berperangnya sampai hari kiamat. Ini riwayat Abu Ya'la dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Sahih li ghairihi dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Kemudian ikhwan fi din, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini keutamaan ibadah haji ini sangat banyak. Dan orang yang menunaikan ibadah haji dan dia mengiringi, sekarang dia haji, kemudian setelah itu umrah, kemudian haji lagi, kemudian umrah lagi, ini akan menghapuskan dosanya. Dan juga akan mendatangkan keberkahan dari hartanya dan akan menghapuskan kefakiran. Jadi orang yang haji, orang yang umrah, itu bukan berarti hartanya kurang. Bahkan hartanya diberkahi oleh Allah, ditambah. Karena apa yang dinafkahkan ketika dia berjalan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah akan diganti oleh Allah SWT. Di dalam hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang menunaikan ibadah haji, umrah, kemudian setelah itu dia berangkat lagi, ini akan menghapuskan dosanya dan juga akan menghilangkan kefakiran. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة
walaysa lil hajjil mabruri thawabun dunal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, iringilah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya itu akan menghapuskan kefakiran dan dosa. Sebagaimana tungku api, jadi orang alat pandai besi, itu menghilangkan kotoran yang ada pada besi, menghilangkan kotoran emas dan perak. Tungku api yang panas itu akan menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada bagi haji yang mabrur ganjaran kecuali sorga. Tidak ada pahala haji yang mabrur kecuali sorga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Maka ini dianjurkan setiap orang yang sudah menunaikan ibadah haji untuk menunaikan ibadah haji lagi. Begitu juga orang yang umrah, dianjurkan dia untuk menunaikan ibadah umrah lagi. Diiringi, karena akan menghapuskan dosa dan juga akan menghapuskan kefakiran. Sebagaimana tungku api menghapuskan kotoran-kotoran besi, emas dan perak. Kemudian bagi wanita itu ada keutamaan tersendiri. Kalau tadi secara umum, adapun untuk wanita ada keutamaan tersendiri bahwa haji itu merupakan jihad bagi wanita. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam perang, dalam jihad. Karena apa? Karena berperang atau jihad itu merupakan puncak daripada Islam dan akan menghapuskan dosa-dosa. Karena itu Aisyah minta kepada Rasulullah, apakah kita para wanita tidak berjihad saja? Kemudian Nabi memberikan jalan yang terbaik, yaitu menunaikan ibadah haji. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal, afala nujahid?" Faqala lakunna afdalul jihad hajjun mabrur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertutur, ya Rasulullah, kami melihat bahwasanya berjihad adalah amal ibadah yang paling utama. Apakah kami para wanita tidak berjihad? Maka beliau SAW bersabda, bagi kalian kaum wanita, jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Jadi Aisyah memohon kepada Rasulullah agar beliau ikut dalam berjihad. Tapi Nabi mengatakan, bagi wanita tidak ada jihad. Lakunna afdal jihad hajjun mabrur. Arti jihad dalam artian perang enggak ada bagi wanita, yang wajib laki-laki. Jihad dalam artian perang melawan orang-orang kafir tidak ada bagi wanita. Itu wajib bagi laki-laki. Nah, Nabi memberikan saran, jihad bagi wanita apa? Lakunna afdal jihad, yaitu haji yang mabrur. Yang diriwayat, yaitu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihad? Apakah bagi wanita itu ada jihad? Kemudian dijawab oleh Nabi, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umratu. Bagi mereka para wanita, jadi Aisyah bertanya, Rasulullah, apakah bagi wanita ada jihad? Nabi menjawab, atas mereka ada jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda tentang jihadnya orang tua, orang yang lemah, wanita. Nabi menyebutkan haji wa umrah. Kata Nabi SAW, jihadul kabiri, wad-da'ifi, wal mar'ati, al-hajj wal umrah. Jihad orang tua, orang yang lemah, dan wanita adalah haji dan umrah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadis ini hasan li ghairihi. Jadi jihad
bagi wanita adalah haji dan umrah. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah dan juga kepada seluruh wanita, mereka tidak ada jihad dalam artian perang, tapi jihad yang paling utama bagi mereka yaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar penjelasan ini dari Nabi SAW, maka Aisyah tidak meninggalkan haji. Kata Aisyah, "Fala ada'ul hajja ba'da id sami'tu hadza min Rasulullah SAW." Dan aku tidak pernah meninggalkan haji. Artinya terus setiap tahun menunaikan ibadah haji setelah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ini keutamaan dari ibadah haji dan juga umrah, keutamaannya sangat besar. Sekarang kita akan bahas selanjutnya. Jadi yang pertama tadi definisi haji, yang kedua tentang keutamaannya. Kemudian yang ketiga tentang kewajiban haji. Bagaimana hukum haji ini? Hukumnya apa haji ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwa haji ini adalah rukun min arkan Islam wa fardun min faraidihi. Haji ini rukun dari rukun Islam dan termasuk kewajiban dari kewajiban kaum muslimin dan muslimat. Dasarnya apa? Kewajibannya dasarnya apa? Dasarnya yang pertama yaitu ayat Al-Qur'an. Nasi hijjul baiti man istata'a kafara fa inallah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji itulah kewajiban manusia terhadap Allah. Itu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surah Al-Imran ayat 97. Begitu juga hadis Nabi SAW. Nabi bersabda dari hadis Abdullah bin Umar, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baitillahil haram." Wa hajjil baitil haram. Jadi wa hajjil baitillahil haram. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Dan bersaksi bahwa Muhammad Rasul utusan Allah, mengeluarkan zakat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib. Dengan dasar ayat, begitu juga hadis Ibnu Umar, begitu juga hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas, qad farada 'alaikumul hajja fahujju." Ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hendaklah kalian menunaikan ibadah haji. Hadis sahih riwayat Muslim. Menunjukkan haji ini hukumnya wajib. Dan juga disebutkan di dalam beberapa hadis tentang kewajiban haji ini. Dan haji dan umrah hukumnya wajib. Setiap muslim dan muslimah dia wajib
melaksanakan ibadah haji. Dan kewajiban ini hanya sekali seumur hidup. Kewajiban haji ini hanya sekali seumur hidup. Di dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi khutbah, kemudian Nabi bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaikumul hajja fahujju." Faqala rajulun, "Aqullu 'amin ya Rasulullah?" Fasakat. "Nam la wajabat wa thumma qala dzalika man kana qablakum bi kasrati anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum 'an syai'in fad'uuh." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, "Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hendaklah kamu menunaikan ibadah haji." Lalu seorang berkata, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Maka Nabi diam. Sampai orang itu berkata 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, "Kalau seandainya aku mengatakan iya, setiap tahun itu wajib haji, la wajabat, akan wajib. Kalau aku katakan iya, setiap tahun, maka akan wajib. Dan kamu tidak akan sanggup. Wala mastata'tum. Kamu tidak akan sanggup." Kemudian Nabi berkata, "Biarkan aku dengan apa-apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian dengan sebab mereka banyak bertanya dan mereka menyalahi para nabi mereka. Apabila aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka kerjakan menurut kemampuan kalian. Dan apabila aku melarang dari sesuatu, maka tinggalkan. Dan kalian kerjakan larangan itu. Jangan melanggar." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pernah seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, al-hajju fi kulli sanah atau marrah wahida?" Ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun atau sekali saja? Maka dijawab Nabi, "Bal marratan wahidatan, faman zada fahuwa tatawwu'." Haji itu sekali seumur hidup. Barang siapa yang menambah, maka itulah sunnah tatawwu'. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i, dan selain keduanya. Hadis ini sahih. Jadi kata Nabi, al-hajju marrah. Haji itu kewajibannya sekali seumur hidup. Selebihnya adalah sunnah. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kewajiban haji ini harus segera. Nggak bisa ditunda. Kewajiban haji ini kewajibannya segera. Jadi yang keempat, jadi tadi saya sebutkan bahwa hukumnya haji ini wajib dan kewajibannya sekali. Kemudian yang keempat, bahwa kewajiban haji ini segera. Kewajiban haji segera. Nggak boleh ditunda. Kalau dia sudah ada uang, sudah rezeki, langsung berangkat. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Man arada al-hajj falyata'ajjal fa innahu qad yamradu al-marid wa tadillu ad-dhallah wa ta'ridu al-hajah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin haji, hendaklah ia segera. Jangan ditunda. Karena terkadang seorang itu sakit. Qad yamradul marid. Jadi kata yamradul maridil hajah. Yang ingin haji, hendaklah ia lakukan segera. Jangan ditunda. Karena dia tidak tahu, terkadang seorang itu sakit. Artinya sekarang mampu, tahun depannya sakit. Dia tidak menunaikan ibadah haji, sakit dan sulit untuk sembuh. Wa tadillu dhalla. Terkadang binatang kendaraannya hilang. Wa ta'ridul hajah, dan terkadang juga ada keperluan atau hajat yang menghalangi dia untuk berangkat. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Karena itu haji diwajibkan dengan segera, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, "Al-hajju wajibun al-fawr."
inda aktsar ulama, bahwa haji itu wajib dengan segera menurut kebanyakan ulama. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah pernah ditanya, apakah haji itu bisa ditunda atau segera? Beliau menjawab bahwa haji itu wajib dilakukan dengan segera. Dan banyak ayat-ayat yang menyuruh segera. Di antaranya ayat Al-Quran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Segeralah kalian menuju ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Kalau disuruh segera untuk mencari ampunan Allah, maka begitu juga segera haji. Karena haji termasuk salah satu sebab untuk diampunkan dosa-dosa kita. Dan juga hadis ini jelas. Nabi mengatakan, فَلْيَتَعَجَّلْ. Segera. Maka ini kewajiban segera, jangan ditunda. Kalau seorang sudah ada harta, sudah ada yang dijual untuk dia menunaikan ibadah haji, segera. Karena punya mobil tidak wajib, punya tanah tidak wajib, punya sawah tidak wajib, punya toko tidak wajib. Yang wajib itu haji. Haji itu hukumnya wajib. Dia harus segera dijual yang dimiliki hartanya untuk menunaikan ibadah haji. Yang nantinya dia mohon kepada Allah ketika menunaikan ibadah haji untuk digantikan yang lebih baik. Karena dia niat karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan saya sudah sebutkan tadi tentang keutamaan ibadah haji, bahwa orang menunaikan ibadah haji itu akan dihapuskan dosanya, dihapuskan kefakiran. Bukan hanya dosa dihapuskan oleh Allah, tapi kefakiran. Tidak ada orang yang berangkat haji pulangnya miskin. Tidak ada orang yang berangkat haji pulangnya fakir. Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, maka akan diganti oleh Allah SWT. Maka setiap muslim dan muslimah ini wajib menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau tadi disebutkan ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Wajib atas manusia karena Allah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sekarang apa yang dimaksud dengan istita'ah, kemampuan? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud az-zat war-rahilah. Az-zat yaitu kendaraan, untuk naik kendaraan. Jadi Baitullah syarat. Yang pertama sehat. Sehat jasmaninya. Seandainya dia ada sedikit penyakit dan dia masih mampu untuk melakukan ibadah, ya berangkat. Sebab ada juga orang yang memang tidak mampu dia untuk berjalan dan nggak mungkin dia untuk menunaikan ibadah haji, maka dia tidak mampu. Tapi ada yang sakit-sakitnya tidak begitu parah dan dia bisa untuk menunaikan, maka dia wajib untuk menunaikannya. Yang kedua, dia punya bekal yang cukup untuk pergi dan juga untuk kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan dia. Artinya dia mampu untuk berangkat dan pulangnya juga ada sisa uang yang ditinggalkan, dan juga dia memberikan nafkah kepada istri anaknya. Sebab dia berdosa kalau dia berangkat dengan dia tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Jadi memiliki bekal. Kemudian yang dimaksud istita'ah lagi yaitu keamanan dan dalam perjalanan menuju tanah suci aman. Seperti yang tentang 3 ini disebutkan oleh para ulama dalam beberapa kitab. Jadi dia harus mempunyai bekal. Yang pertama sehat, yang kedua ada bekal untuk dia dalam perjalanan, bekal untuk istri anak yang ditinggalkan dan untuk keluarga. Kemudian yang ketiga aman. Sebab orang-orang dulu di zaman dahulu itu ada orang-orang Yaman yang mereka menunaikan ibadah haji tapi tidak punya bekal. Karena itu Allah turunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa ahli Yaman itu mereka haji dan mereka tidak mempunyai bekal. Dan mereka mengatakan bahwa kami tawakal kepada Allah. Ketika mereka sampai di Mekah, mereka minta-minta kepada orang. Kemudian Allah turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian
Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Akhwan fiddin, azakumullah. Kita kembali kepada ayat dalam surah Ali Imran ayat 97 bahwa wajib atas manusia menunaikan ibadah haji karena Allah bagi yang mampu. Tadi sudah saya sebutkan yang mampu. Yaitu dia sehat badannya, jasmaninya sehat, kemudian dia punya bekal untuk dia, untuk istrinya, untuk anak yang ditinggalkan, dan juga untuk di dalam perjalanan dan pulangnya. Kemudian aman. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, kata dia, maka Allah itu dan setiap muslim dan muslimah mesti ada terbetik dalam hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang yang beriman itu tidak ingin menunaikan ibadah haji. Selama masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, dia ingin menunaikan ibadah haji. Siapa saja. Semua kaum muslimin, miskin atau kaya. Dia mampu atau dia tidak mampu, ada keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Maka segera. Dan bagi yang belum mampu, ya berdoa kepada Allah. Dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah itu maha kaya. Dengan doa, dan doa, dan doa, insya Allah kabulkan doa itu untuk bisa berangkat. Jadi jangan kemudian mengatakan, saya orang fakir, saya miskin, nggak mungkin berangkat. Jangan mengatakan tidak mungkin, mungkin. Allah maha berkuasa. Dan kita doa yang terbaik. Jangan kita doa yang jelek untuk diri kita. Doakan untuk diri kita dan keluarga kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa berangkat, istri kita bisa berangkat, anak kita bisa berangkat. Doakan. Jangan bilang nggak mungkin. Semiskin apapun orang itu, Allah itu maha berkuasa segala sesuatu. Betapa banyak orang-orang yang nggak mampu, kemudian Allah mudahkan dia jalannya untuk menunaikan ibadah haji. Dan doa. Dan Allah berjanji, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan kabulkan. Berdoa kepada Allah akan kabulkan doa kita. Jadi semua kaum muslimin dan muslimat dan seluruh pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah, berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah umrah. Dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah sangat kasih dan sayang kepada hambanya. Dan Allah itu maha karim. Allah itu maha dermawan kepada hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada yang kelima, bahwa atas siapa kewajiban haji ini atau syurut kewajiban haji. Syarat-syarat kewajiban haji dijelaskan oleh para ulama, ya wajib atas setiap muslim yang baligh, berakal, merdeka, dan dia mampu. Jadi syarat itu atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, ya termasuk muslimah. Yang baligh, berakal, merdeka, dan dia mampu. Jadi setiap muslim, karena orang-orang kafir, meskipun dia menunaikan ibadah haji seperti orang-orang jahiliyah, nggak akan diterima oleh Allah. Karena dalam keadaan kafir. Sebab ibadah diterima itu kalau dia Islam. Kalau kafir, kemudian baligh. Disebutkan dalam hadis radhiyallahu anhu as-sabiyyi hatta sampai dia baligh. Kalau umpamanya ada seorang anak kecil dia menunaikan ibadah haji, apakah diterima haji? Diterima. Dan ibunya atau bapaknya mendapatkan pahala. Tapi setelah dewasa dia harus mengulangi lagi hajinya. Setelah dewasa dia harus mengulangi hajinya. Kemudian yang berakal. Sebab kewajiban bagi orang yang berakal, bukan orang yang gila. Dalam hadis disebutkan, wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Bahwa pena itu diangkat dari 3. Dalam hadis Ali, rufi'al qalamu an salasatin 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anil sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Diangkat pena itu dari 3. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia baligh, dan orang yang gila sampai dia berakal. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan yang lainnya.
Kemudian dia merdeka. Kemudian dia mampu. Nah, tentang anak kecil tadi saya sebutkan bahwa anak kecil tidak ada kewajiban haji. Tapi kalau dia haji bagaimana? Pernah ditanyakan oleh seorang ibu kepada Rasulullah, "Alihadza hajjun?" Dia menggendong anak kecil, bayinya dia gendong, apakah ada haji ini? Artinya anaknya masih kecil. Kata Nabi, "Qala, na'am." Iya, bagi anak itu ada haji. Walaki ajr. Dan bagi kamu mendapatkan ganjaran. Tapi dalam riwayat yang lain, ini hadis sahih. Riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa anak kecil itu dia wajib menunaikan ibadah haji lagi yang lain. Setelah itu, wa man hajja wa huwa shaghir thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Jadi barang siapa yang haji ketika dia masih kecil, kemudian dia balik, maka dia wajib menunaikan ibadah haji lagi. Itu riwayat Ibnu Khuzaimah, Hakim dan Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Kemudian untuk wanita ini ada tambahan. Syaratnya untuk wanita tambahan menurut para ulama yaitu apa? Mahram. Jadi untuk wanita ada tambahan yaitu mahram. Jadi harus dia memakai mahram. Ya, suaminya, bapaknya, anaknya, saudaranya, itu mahramnya. Dasarnya apa? Yaitu hadis Ibnu Abbas bahwa dia mendengar Nabi bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram." Faqala rajulun faqala ya Rasulullah, "Uqtutibtu fi ghazwati kadza wa kadza wa kharajat imra'ati hajjah." Qala idhhab fahjuj ma'a imra'atik. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. Tidak boleh seorang wanita berduaan dengan laki-laki. Dan tidak boleh seorang wanita safar kecuali aku perang. Dan ini ingin menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah dan bersama para sahabat. Karena Nabi mengerjakan haji itu sekali. Kemudian Nabi bersabda, hendaknya engkau pergi haji bersama istrimu. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Jadi diperintahkan oleh Nabi bahwa hendaknya dia batalkan untuk ikut perang, dia antarkan istrinya untuk menunaikan ibadah haji. Jadi wajib wanita memakai mahram. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu thalathata ayyamin fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha." Akhrajahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar 3 hari atau lebih, kecuali bersama bapaknya, bersama anaknya, atau bersama suaminya, atau bersama saudara kandungnya, atau mahramnya. Ini seperti mahramnya juga ya, pamannya, atau mertuanya yang punya hubungan nasab dengan dia karena nasab atau karena yang lainnya, atau karena perkawinan atau karena susuan. Jadi di sini disebutkan tidak halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali ada mahramnya. Di sini disebutkan dalam hadis Abu Sa'id ada bapaknya, ada atau dengan anaknya yang laki-laki, atau dia bersama suaminya atau bersama saudaranya yang laki-laki. Jadi wanita ini harus dengan mahram. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini syarat dalam menunaikan ibadah haji, dan untuk wanita harus dengan mahram. Dan ini penjelasan para ulama. Banyak sekali orang yang melalaikan tentang masalah ini.
Jadi mahram bagi seorang wanita karena hubungan kekerabatan itu ada 7, yaitu ayahnya dan kakeknya dan seterusnya. Kemudian yang kedua anak laki-lakinya atau cucunya. Yang ketiga saudara laki-laki, seayah, seibu, atau saudara laki-laki yang seayah atau saudara laki-laki yang seibu. Yang keempat anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung. Anak laki-laki saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian yang kelima anak laki-laki saudara perempuan yang sekandung. Atau anak laki-laki saudara perempuannya yang seibu. Kemudian pamannya, yaitu saudara laki-laki ayah. Kemudian yang ketujuh pamannya saudara laki-laki ibu. Itu yang disebutkan di dalam beberapa keterangan para ulama tentang mahram. Jadi perempuan berangkat sendirian atau dia berkata ketika haji tanpa mahram itu haji atau tidak, maka dia berdosa mahram. Jadi ketika ditanya para ulama, bagaimana kalau ada seorang wanita menunaikan ibadah haji tanpa mahram, apakah sah hajinya? Sah. Dan dia berdosa. Berdosa dia tidak memakai mahram. Tapi yang harus diingat oleh para wanita bahwa dia berangkat itu jihad di jalan Allah dan ingin mengharapkan ganjaran yang besar, ingin mendapatkan haji yang mabrur, maka harus dia tunaikan ketentuan syariat tentang masalah ini. Jadi, masyaallah muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah, ini penjelasan tentang kewajiban haji yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Saya belum menjelaskan tentang kaifiat atau tata cara ibadah haji, karena tentunya panjang penjelasan yang berkaitan tentang kaifiat dan tata cara ibadah haji. Jadi ini tentang kewajiban dulu yang saya jelaskan. Jadi setiap muslim dan muslimah wajib menunaikan ibadah haji dan dilakukan dengan segera. Apa yang ada yang kita miliki dari harta kita, kita jual untuk menunaikan ibadah haji dengan segera. Dan kemudian yang terakhir yang perlu saya ingatkan kepada semua kaum muslimin dan muslimat yang ingin menunaikan ibadah haji dan dia sudah mendaftarkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji dan insyaallah pada tahun ini berangkat, maka yang saya perlu ingatkan kepada seluruhnya, yang pertama itu dia wajib menunaikan ibadah haji ini karena Allah. Bukan dia riya, bukan pamer, bukan ingin dipasangkan namanya sebagai haji atau ingin diganti namanya atau yang lainnya. Yang saya ingatkan dan yang ini diingatkan oleh para ulama, yaitu dia harus menunaikan ibadah haji dan umrah semata-mata ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah SWT dan mengharapkan sesuatu dari dunia. Kemudian yang kedua, bahwa dia harus menjauhkan sebab-sebab yang akan membawa kepada ketidaksempurnaan ibadah hajinya. Apakah itu dengan riya, dengan sum'ah atau yang lainnya. Betul-betul dia harus betul ikhlas karena Allah SWT. Dilakukan ikhlas karena Allah. Dan jangan riya. Jangan mengharapkan sesuatu. Dan cukup dia berikan tahu keluarganya bahwa dia akan berangkat. Dan dan dia berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa menunaikan. Ada juga orang yang sudah bilang ke sana kemari ternyata tidak berangkat. Bahkan ada juga yang mengadakan walimah safar. Katanya walimah safar ini nggak ada dalam Islam, tidak ada. Walimah ingin berangkat haji, walimah safar yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Asal harta itu dimanfaatkan untuk bekal dia dalam perjalanan, atau dia memberikan kepada orang tuanya, atau memberikan kepada sanak kerabat yang miskin, atau dia memberikan kepada fuqara masakin. Itu yang terbaik. Daripada dia harus mengadakan walimah untuk safar, dalam Islam tidak ada seperti itu. Jadi jangan sampai akhirnya dia riya. Tentu juga dia diberikan terus berdoa. Dan yang ketiga, segera dari semua dosa yang pernah dilakukan dalam hidup ini. Sebab kita ingin bahwa dengan haji ini menjadi haji yang mabrur dan keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan Allah merintahkan kita untuk taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia.
Kemudian yang keempat, mengembalikan hak orang lain yang diambil. Jadi kalau kita punya utang, segera bayar. Kalau ada hak orang kepada kita, segera tunaikan. Selesaikan semua itu sebelum kita berangkat menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kelima, kita gunakan uang untuk ibadah ini dari harta yang halal, dari harta yang baik, karena Allah SWT tidak akan terima kecuali yang baik. Nabi bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, saya ingatkan kepada orang-orang yang berangkat menunaikan ibadah haji, belajar dengan benar tentang kaifiyat tata cara ibadah haji yang sesuai dengan sunnah. Banyak orang-orang yang mengajarkan manasik haji nggak sesuai dengan sunnah, melanggar syariat, bahkan mengajarkan apa yang jamaah itu nggak sanggup, seperti mengajarkan kepada orang menunaikan ibadah haji kalau nanti tawaf pertama bacaannya ini, kedua bacaannya, ketiga bacaannya, nggak ada dari Nabi, nggak ada contoh. Dan mudah, tawaf itu mudah. Kalau dia tidak mampu untuk baca, dia bisa baca yang ringan, zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Terus subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Sedangkan antara rukun yaman dengan hajar aswad, dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau yang sekarang, ini banyak juga diajarkan putaran pertama baca ini, yang kedua baca ini, yang ketiga ini, memberatkan kaum muslimin. Karena itu, supaya dia ringan dan mudah belajar. Dan belajar ini ada waktu. Maka gunakan bagi jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji umroh, belajar. Kemudian yang ketujuh, cari teman perjalanan yang baik. Jadi kita cari teman dalam perjalanan ini yang baik, yang taat kepada Allah. Jangan orang-orang yang jahil, jangan orang-orang yang fasik. Sebab dengan orang yang baik, orang yang taat, kita akan dibimbing, akan dinasihati, akan diingatkan. Sebab kalau orang yang fasik sampai di sana hanya jalan-jalan aja, tiap hari belanja dan nggak pernah ke Masjidil Haram. Bahkan sholatnya di hotel, nggak mau di Masjidil Haram. Karena berangkat dengan orang-orang fasik. Maka cari orang-orang yang taat supaya kita diajak untuk ibadah kepada Allah. Kemudian dalam perjalanan usahakan kita menghafal beberapa doa, zikir yang ada dari Nabi, dan nanti bisa baca buku saya, Doa dan Wirid. Itu saya sebutkan tentang doa dan wirid-wirid yang penting untuk kita baca dalam perjalanan, begitu juga selama kita di sana. Kemudian yang terakhir, saya ingatkan juga bahwa kita harus berusaha untuk berbuat baik dalam perjalanan, membantu teman, menolong. Kita jangan menyakiti orang. Dan sebab dalam safar itu kita bantu teman-teman kita. Dalam perjalanan banyak yang susah, yang sulit, yang tidak tahu, maka kita membantu mereka agar mereka bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, dan itu ganjarannya besar. Dalam perjalanan kita menolong orang-orang yang dalam perjalanan, ganjarannya besar. Yang kita hanya ngurus diri kita sendiri, tapi bantu orang-orang lain yang dalam perjalanan. Ya, sampai di situ kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk keluarga, untuk yang ada di Radio Roja, dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan ini supaya menggugah semua kaum muslimin untuk bisa menunaikan ibadah haji. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian ikhwatal Islam a'azanillah iyyakum, sekelumit penjelasan mengenai kewajiban haji dan poin-poin penting yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan ibadah haji yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Dan tiba waktunya bagi kita untuk membuka beberapa pertanyaan. Tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan kajian kita pada pagi hari ini. Kami persilakan di 0218236543. Kita angkat untuk yang pertama, Ustaz, dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ustaz, kewajiban haji 1 kali seumur hidup. Sebelumnya Ustaz menerangkan dianjurkan berulang kali. Anjuran ini bagi yang mempunyai harta sifatnya harus atau cukup hanya 1 kali, tetapi umroh saja yang diulang. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya jelaskan bahwa Nabi bersabda, Al-hajju marrah, faman zada fahuwa tatawu'. Haji itu sekali dan selebihnya adalah sunnah. Nah, kemudian tadi saya juga sebutkan hadis Nabi yang lainnya, bahwa Nabi mengatakan iringi haji dan umrah, iringi. Artinya setelah haji, iringi lagi dengan umrah. Maksudnya,
kewajiban dia seumur hidup hanya sekali. Tapi kalau dia mau mengulangi lagi, sebagaimana Aisyah setelah mendengar keutamaan haji itu tidak pernah tinggal setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Maka begitu juga bagi kaum muslimin. Artinya kalau dia memang mau punya kemampuan, dia bisa lakukan setelah haji, umrah. Setelah umrah lagi, 5 tahun berikutnya dia menunaikan ibadah Hibban, Abu Ya'la al-Mahaki, hamba. Tapi dia tidak datang Allah. La mahrumun, maka orang itu diharamkan dari kebaikan. Hartanya tidak barokah. Dikata Nabi Allah berfirman, "Inna 'abdan sahhahtu lahu jismah wa wasa'tu 'alaihi fil ma'isha, yamdi 'alaihi 5 a'wam la yafidu ilayya la mahrum." Sesungguhnya seorang hamba yang telah kuberikan kesehatan jasadnya, kulapangkan rezekinya, telah berlalu 5 tahun tapi tidak datang ke rumahku, ke Baitullah, maka benar-benar orang itu tercegah dari barokahnya harta itu. Riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya Abu Ya'la al-Mahaki. Jadi kita wajibnya sekali, tapi kita boleh mengulang lagi setiap tahun atau setiap 5 tahun sekali, atau umrah setiap tahun. Itu menghapuskan dosa kita dan juga akan menghilangkan kefakiran. Adapun pertanyaan yang berikutnya tadi yang berkaitan bagaimana, apakah dia menunaikan ibadah haji yang sunat, umrah yang sunat, atau menolong fuqara masakin? Ini pernah ditanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Beliau menjawab bahwa yang utama adalah haji, yang utama adalah umrah. Artinya menolong fuqara masakin tetap kita tolong, kan waktunya luas, bisa kapan waktunya kita tolong fuqara dan masakin. Dan kewajiban itu kewajiban seluruh kaum muslimin, bukan hanya dia. Tapi untuk pribadinya dia, untuk membersihkan hatinya, membersihkan dosanya, yang terbaik dia menunaikan ibadah haji dan atau umrah. Jadi bisa dibagi. Uang yang dia miliki bisa dipakai untuk umrah, kemudian dia juga selebihnya dia berikan juga kepada fuqara wal masakin. Ya. Nah, kita angkat pertanyaan berikutnya dari Pak Usman. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Pak Usman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Ini Pak Ustadz, saya mau menanya masalah safar. Tadi Ustadz menyatakan kalau safar itu kita harus dengan mahramnya, misalnya dengan anak. Anak itu kalau udah balik apa gimana Ustaz? Kalau sedangkan anak masih kecil bagaimana itu Ustaz? Boleh tidak itu? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa menyimak Ustaz. Iya. Ya. Tadi saya jelaskan berkaitan dengan wanita. Iya. Kalau laki-laki sendiri nggak ada masalah. Iya. Jadi wanita harus dengan mahram wanita. Iya. Jadi wanita dengan mahram laki-laki yang sudah balik. Siapa bapaknya, ibunya, bapaknya, suaminya, anaknya, keponakannya, pamannya, itu. Jadi mahram dari si perempuan ini. Kalau laki-laki nggak ada masalah, dia mau dimampu sekarang sendirian untuk berangkat, belum bisa dengan istrinya, nggak ada masalah. Nanti tahun depan dia kumpulkan lagi hartanya, dia berangkat dengan istrinya. Ya. Baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Maaf Pak Ustadz, pertanyaan saya adalah masalah haji. Gimana kalau seandainya ada orang yang pergi haji, terus dia mengundang kita, apa yang kita sikapi? Dan mengundang apa Ibu untuk kalian? Mengundang untuk ngumpul-ngumpul, kan kalau orang pergi haji itu kan suka ngumpul. Walimatus safar ya. Terus bagaimana sikap Ibu? Undangan gitu kan, bawa gitu apa? Dasar syariat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita bisa menjelaskan kepada orang itu bahwa sebenarnya dijelaskannya sebelumnya ya. Kalau kita tahu bahwa teman kita itu mau berangkat, jelaskan kepada dia bahwa tidak ada keterangan dari Nabi, sahabat, tabi'in mengadakan walimah safar. Tidak ada. Jelaskan, itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan kepada dia yang terbaik. Artinya uang itu bisa dimanfaatkan buat dia bekal untuk memberikan hadiah kepada tetangganya ketika dia pulang, atau dia memberikan kepada fuqara masakin. Dan itu manfaatnya besar dibandingkan dia ngundang orang-orang kaya, teman-teman kerja yang sudah biasa makan di restoran dan yang lainnya. Sayang uangnya. Kalau dia memberitahu kepada keluarganya saja nggak ada masalah. Tapi kalau semua temannya, khawatir juga timbul di samping menghabiskan uang, timbul juga ria. Makanya kita memberitahu begitu, dan kita bagaimana sikap kita? Ya kita tidak datang. Nanti setelah dia mau berangkat, kita iringi dengan doa, mudah-mudahan diberikan keselamatan dari haji yang mabrur.
tapi bukan pada saat walimahnya itu. Ya. Taib. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, beberapa pertanyaan yang hampir sama. Ustadz, di Indonesia kalau naik haji itu harus menunggu beberapa tahun, Ustadz. Kemudian apabila qadarullah dia sudah mendaftar, kemudian qadarullah Allah memanggilnya atau ajalnya datang, apakah bisa mendapatkan pahala haji dengan telah berniat dan telah mendaftarkan diri untuk haji ke pemerintah, demikian, Ustaz? Iya. Yang pertama, tentang masalah pendaftaran itu memang di Indonesia diberikan batas ya sampai 200.000, dan itu yang terbanyak dari seluruh dunia. Jamaah haji Indonesia yang terbanyak 200.000 dari seluruh jamaah di seluruh dunia. Karena itu dibatasi oleh pemerintah. Adapun kalau dia mau daftarkan di plus, haji plus, itu insya Allah masih ada kesempatan. Artinya kesempatan di plus itu tidak ada batasnya. Yang tahun kemarin 15.000, sekarang jadi 19.000 untuk jamaah haji plus. Ya tambah uang, itu nggak ada masalah. Yang penting dia bisa berangkat. Lalu yang kedua, kalau dia memang sudah daftar tapi dikasih tahun 2010 umpamanya jatahnya dia. Iya. Qadarullah dia meninggal dunia. Dia sudah berniat, kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala hajinya untuk dia. Atau yang kedua tetap niatnya dia sampai karena dia sudah niat. Yang ketiga yaitu bisa juga uang yang dia sudah daftarkan karena dia meninggal bisa dia dihajikan oleh anaknya yang sudah menunaikan ibadah haji. Boleh seperti itu. Dihajikan oleh keluarganya yang memang sudah menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam. Nah, kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dikecilkan monitornya, Pak. Dari mana? Dari Pak Budi, Bogor. Silakan Pak Budi. Pak, mohon penjelasan mengenai orang haji yang masih di bawah umur, misalnya 12 tahun. Tapi orang ini atau anak ini telah dikawini oleh seorang haji, seperti yang kita baca di koran orang haji Semarang itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sudah balik, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Kalau Tidak. dia sudah balik, ya anaknya sudah balik. Iya. Dia balik itu kan ada beberapa ketentuan dari syariat. Bisa balik itu dengan dia mimpi, bisa dengan haid untuk wanita, bisa tumbuhnya bulu kemaluan, itu balik. Yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Kemudian kita angkat kembali di penelpon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Pak Ahmad, Pak. Silakan Pak Ahmad. Ustaz, assalamualaikum. Saya mau tanya mengenai pengertian daripada haji itu. Yang namanya haji mabrur, ada istilahnya haji qabla haj, indal haj, wa ba'dal haj. Apakah kalau kita memenuhi qabla, indal, wal ba'dal haj ini dengan ilmu haji, apakah itu bisa disebut sebagai haji mabrur? Karena banyak orang yang pergi haji, dia tidak mengetahui ilmu tentang pelaksanaan haji, baik dalam qabla, indal maupun qabla pada haji. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, istilah itu istilah aja dari para ulama, tidak ada keterangan. Tapi haji yang mabrur yaitu haji yang tidak tercemar oleh perbuatan dosa. Jadi haji yang mabrur yang diterima itu haji yang dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi, dilakukan dengan ikhlas. Haji yang mabrur, ketika dia menunaikan ibadah haji itu dia tidak berbuat dosa dan maksiat, tidak rafas, tidak fusuk, tidak jidal. Kemudian dia lakukan dengan uang yang halal, dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. Kemudian dia juga setelah itu keadaan dia lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang dikatakan haji yang mabrur. Kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau bertanya, kalau berangkat haji atau umroh dengan saudara-saudara kita yang perempuan, Halo, ya Bu. Dengan saudara perempuan ya? Ya, ada laki-laki. Tidak ada laki-lakinya? Ya, tapi kakak atau adik perempuan. Iya, taib. Gimana? Taib. Terima kasih Bu. Silakan Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya mengenai berangkat haji dengan saudara perempuan? Yang tadi saya jelaskan, yang dikatakan mahram itu laki-laki. Iya. Jadi wanita itu harus dengan mahram. Mahram di sini maksudnya adalah bisa suaminya,
bapaknya, adiknya yang laki-laki, kakaknya yang laki-laki, keponakan yang laki-laki, paman, itu mahram. Kalau sesama saudara perempuan atau dengan perempuan-perempuan yang lain bukan mahram namanya. Iya. Nah, kita angkat pertanyaan dari Ummu Ahmad. Ustadz, sebagaimana penjelasan antum tadi, bahwasanya wanita berangkat haji harus dengan mahram. Lalu bagaimanakah hukumnya apabila seorang wanita kemudian dicarikan mahram oleh penyelenggara haji yang dimaksud untuk agar bisa wanita tersebut berangkat haji? Demikian, Ustaz. Iya. Ini juga cara-cara yang tidak benar. Banyak penyelenggara haji juga yang menerima wanita-wanita yang tanpa mahram. Kalau menurut syariat ya dibenarkan, mesti dia kasih penjelasan ketika dia mendaftar itu, dan itu tidak rugi. Kadang-kadang travel haji atau penyelenggara haji itu dia merasa kalau dia tolak wanita-wanita yang tidak ada mahramnya itu, dia merasa rugi. Justru tidak. Kalau dia ikutin syariat untung. Artinya dengan dia menjelaskan bahwa harus dengan mahram, yang tadinya daftarnya 1 jadi 2 kan. Untung. Bisa kadang-kadang 3. Bukan hanya suaminya, anaknya juga dibawa yang laki-laki. Jadi kadang-kadang travel itu takut rugi, diterima aja. Dia nggak dijelaskan. Ada pengalaman juga, saya pernah ingatkan masalah ini ketika sampai di Mekah, kemudian ada seorang ibu mengatakan, saya tidak tahu Ustaz, travelnya tidak memberitahu. Kalau travelnya memberitahu, saya akan berangkat dengan suami. Artinya dia tidak tahu. Jadi travel itu sebenarnya tidak boleh melakukan seperti itu. Bahkan dimahramkan dengan siapa saja supaya bisa berangkat. Secara syariat tidak dibolehkan seperti itu. Bahkan bahayanya lagi dengan dimahramkan begitu, dia akan berjalan berdua di sana. Bahkan kadang-kadang ada travel juga yang saldi masukkan sekamar berdua. Na'udzubillah. Jadi ini tidak benar menurut syariat dan bahaya, fitnah luar biasa. Jadi sesuai dengan syariat tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahram. Bahkan mahramnya sebagai syarat bagi kata beliau gugur kewajiban haji. Itu pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Wanita wallahu a'lam. Tapi Ustaz, berkaitan dengan mahram kembali, Ustaz, ada pertanyaan dari saudari Nita di Kuwait. Ustaz, bagaimana kalau sudah terlanjur daftar haji, Ustaz, dan akan berangkat ibadah haji, sedangkan tidak ada mahram baginya? Apa yang harus dilakukan oleh akhwat tersebut? Apakah terus mengikuti atau berangkat haji tanpa mahram, yang konsekuensinya dia berdosa, dan ataukah dia mengundurkan diri atau menunggu sampai adanya mahram? Demikian, Ustaz. Saya pikir saya udah jelaskan tadi dengan mahram. Jadi nggak ada istilah terlanjur atau segala macam, kan dia belum berangkat haji. Kalau syariat dia taati, tidak boleh berangkat tanpa mahram. Sami'na wa ata'na, itu yang terbaik buat dia. Gitu. Dan dia mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa mendapatkan mahram, gitu. Atau mendatangkan mahram atau yang lainnya. Allah. Ditanya kepada hatinya aja. Kalau nas sudah jelas, terang seperti ini, tanyakan kepada hatinya. Ya. Kembali dari penelpon, kita angkat kembali 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Saya Mukti Ghazali dari Kalimalang. Ya, silakan Pak. Begini, saya mengenai haji ini, saya dengar haji atau umroh, kalau wanita yang usia lanjut itu tidak memerlukan mahram lagi, begitu? Apakah benar itu? Karena setelah saya mengurus juga, pernah mengurus itu umroh, itu kalau yang sudah usia lanjut dia nggak pakai mahram, dapat visa begitu. Jadi bagaimana tuh? Ada seorang orang yang sudah 50 ke atas tuh boleh umroh atau haji tanpa mahram gitu. Bagaimana Ustaz ya? Terima kasih Pak. Silakan Ustaz. Iya. Ya, artinya kita kembali kepada ketentuan syariat. Tadi sudah saya jelaskan. Nabi menyebutkan secara umum, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita itu safar kecuali bersama mahramnya. Di sini Nabi nggak menentukan apakah wanita itu dia masih muda atau sudah tua. Muda atau sudah tua. Nabi bersabda tidak boleh wanita secara umum. Nabi nggak sebutkan wanita yang muda nggak boleh safar kecuali dengan mahram. Tidak. Nabi menyebutkan tidak boleh wanita safar kecuali bersama mahram. Apakah dia muda atau dia tua, tetap dengan mahramnya. Dan juga manfaat dari mahram ini banyak sebenarnya. Artinya dia bisa membantu si wanita ini, si laki-laki ini yang sebagai mahramnya, bisa membantu dia dalam perjalanan. Terkadang juga dia sakit, terkadang dia juga mengalami kesulitan, terkadang dia tidak tahu jalan. Dengan ada mahramnya itu lebih nikmat dan juga lebih serak dalam ibadah kepada Allah.
Betapa banyak orang-orang yang tidak pakai mahram akhirnya juga ada pelanggaran. Ketika sakit juga nggak ada yang ngurus dan segala macam. Banyak mafsadahnya karena ini safar. Dan safar itu kata Nabi qit'atu minal azab. Sebagian daripada azab, sebagian dari siksa. Dia kurang makan, dia kurang tidur, sakit dan yang lainnya itu dalam safar selalu ada. Maka dengan adanya mahram itu manfaatnya besar sekali. Nah, kita angkat kembali masih di panel front. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Dari Abu Jadi Bening. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ana udah melaksanakan ibadah haji tahun 2005 kemarin. Cuma ada satu yang masih ganjil. Dan di sana saya misalnya itu karena saya beda dokter ya. Jadi pas saya berkunjung ke tempat itu memang kita mengikuti kayak yang berlaku saat seperti kita safar, kita harus selalu menjamak. Padahal kita berada di Masjidil Haram, apakah di jamak qasar terus di sana? Itu apakah benar bagaimana? Itu aja. Menjamak saja atau dengan mengqasar Pak ini? Ada menjamak qasar. Iya, taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang orang yang menaikkan ibadah haji selama di sana dia musafir. Kalau musafir dia boleh mengqasar. Tapi yang perlu diingat, kita berangkat ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kita salat sekali itu sama dengan 100.000 dibandingkan salat lain di seluruh dunia. Orang rugi kalau dia mengerjakan di hotelnya, dia tidak mengikuti Masjidil Haram, rugi. Mestinya ketika di sana terus dia salat berjamaah bersama kaum muslimin dengan tidak menjamak. Artinya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bersama imam di Masjidil Haram. 100.000 sekali salat. Belum lagi kita masuk ke masjidnya, salat tahiyatul masjid. Belum lagi setelah selesai salat kita melakukan tawaf sunat dan yang lainnya. Masih banyak fadilah yang bisa dilakukan. Kenapa kita harus menjamak? Kemudian yang kedua juga, selama di Mina, Nabi betul mengqasar ketika di Mina. Di Arafah. Nanti ada yang dijamak. Seperti apa? Ketika di Arafah, dijamak takdim. Ketika di Muzdalifah, dijamak takhir. Dengan qasar. Tapi ketika di Mina, tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 11, 12, 13 di Mina itu tidak menjamak, qasar duna jam'in. Disebutkan dalam riwayat dan juga dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya. Artinya qasran duna jam'in. Tapi ketika kita kembali ke Mekah atau ketika kita ziarah ke Madinah, kita salat bersama imam di masjid. Fadilahnya untuk di Madinah 1.000 dari masjid yang lain. Untuk di Mekah 100.000. Jadi kalau umpamanya qadarullah dia sakit nggak bisa ke masjid, dia ngerjakan di hotel, nggak apa-apa, dia qasar, dia jamak. Tapi ketika ada di dekat kita, hotelnya dekat dengan masjid dan bisa ditempuh dengan jalan kaki, kita ke masjid, itu manfaatnya sangat besar. Banyak kok sebagian kaum muslimin orang Indonesia ini yang atau yang lain juga di negeri lain yang tidak manfaatkan kesempatan yang besar ini. Dia datang ke sana untuk ibadah, ya lakukan ibadah itu. Betul capek, lelah, letih, tapi ganjarannya insya Allah besar sekali dan akan menghapuskan dosa-dosa. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan. Cukup Ustaz ya? Ya, atau satu lagi nggak apa-apa. Satu lagi dari, sebenarnya banyak pertanyaan dari pesan singkat yang belum ini. Kita angkat satu pertanyaan dari Ummu Sarah di Bekasi. Ustaz, saya mempunyai orang tua yang sudah lanjut berumur 65 tahun. Semua anak-anak semuanya sudah menikah. Saudara-saudara kami sudah menikah dan orang tua mempunyai sawah dan kebun yang menurut anak itu cukup untuk biaya naik haji. Tetapi orang tua tidak mau karena alasan untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Bagaimana Ustaz untuk memberikan penjelasan kepada orang tua? Iya, ini wajib haji, wajib. Dan dia akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat kalau dia tidak menaikkan ibadah haji. Karena dia ada harta, ada sawah, ada tanah yang dia harus jual. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat dalam surah Ali Imran ayat 97, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan man ataqal hajja falam yahujj fasawa'un alaihi yahudiyan mata aw nasraniyan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mampu haji dan dia tidak haji, maka hendaknya ia mati seperti Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Dan riwayat ini sahih kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Artinya orang yang mampu haji tapi dia tidak haji nanti matinya seperti Yahudi, seperti Nasrani. Karena orang Yahudi Nasrani tidak haji. Dan orang ini meninggalkan rukun Islam yang kelima yang sudah wajib. Jadi harta itu harus dijual dan fadilahnya sangat besar. Allah akan ganti yang lebih baik. Adapun soal warisan kepada anak-anak itu nggak usah diurus. Yang penting kewajibannya dia. Dulu dipenuhi, kemudian yang kedua utang-utangnya dia harus penuhi. Adapun soal warisan, apalagi anak-anak ini sudah berkeluarga dan yang lainnya dia bisa mencari nafkah.
Jadi jangan memikirkan nanti gimana soal warisan. Insya Allah yang akan menjaga anak-anak itu. Kita sayang kepada anak-anak, Allah lebih sayang lagi kepada anak kita. Itu prinsip itu. Prinsip. Kadang-kadang juga bukan hanya itu. Ada juga orang yang punya anak kecil, dia ingin berangkat haji. Tapi sayang, nanti aja kalau anaknya sudah gede. Begitu, dia tunda, dia hamil lagi, punya anak lagi. Dia azamkan bahwa dia sayang kepada anaknya, Allah lebih sayang lagi kepada anaknya daripada dia. Dia tinggalkan untuk berangkat. Jelas? Ustaz. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Tapi mungkin perlu ada pertemuan berikutnya, Ustaz. Karena begitu banyak pertanyaan dan juga belum masuk kepada kaifiatnya, Ustaz ya. Iya. Insyaallah pada waktu ke Bogor nanti semuanya. Semua pendengar Roja ke Bogor biar saya jelaskan nanti mana haji. Baik, jazakallahu khairan Ustaz ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk seluruhnya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dan juga keluarga, kemudian juga staf yang ada di Roja semuanya dan juga seluruh pendengar di Roja, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam, a'azanillahu iyyakum, pembicaraan yang sangat bermanfaat dan menarik sekali yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala mengenai kewajiban haji dan hal-hal penting yang patut kiranya diperhatikan bagi para calon jamaah haji. Semoga bagi antum yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini menjadi tambahan ilmu dan wacana bagi antum semua, dan kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan antum untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung dan mulia ini dan tentunya menjadi haji yang mabrur. Ikhwatal Islam, a'azani Allah iyyakum, kembali kami hadirkan lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang penuh barokah. Kita simak bersama berikut ini. Selamat menyimak.